Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Bapa, Yahweh Elohim yang kami cintai dan sangat mencintai kami. Kami muliakan namamu, kami panggil namamu karena kasih setiamu. Saat ini kami datang sebagaimana kami ada. Urapi dengan Roh Kudus supaya kami siap mendengar firman-Mu dan diubahkan. Kami serahkan ibadah ini di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengambil acara yang agak istimewa. Saya akan membahas satu ayat saja, yaitu Yesus Kristus dan Ibrahim. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya Alkitab sangat mengenal dua nama itu. Dalam sejarah orang beriman, yaitu mereka yang percaya kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, atau agama Samawi, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kitab suci, apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, untuk mengenal dan percaya pada Allahnya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Harus diakui bahwa keteguhan Ibrahim dan keturunannya dalam mempertahankan imannya telah mendunia dan mengubah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Inilah bukti bahwa Allah ada. Inilah bukti bahwa Allah berkuasa. Bahwa Allah menepati janji-janjinya kepada Ibrahim. Maka kita sebut Ibrahim adalah bapak orang beriman, tokoh sentral yang dihormati dan dihargai oleh setiap orang yang mengaku percaya. Dan nama kedua yang kita mau bahas, Yesus Kristus, adalah satu nama yang agung yang telah melakukan pembaharuan dalam kehidupan agama orang-orang Yahudi yang dipilih Allah. Nama yang telah menduniakan iman Yahudi. Nama yang sangat kontroversial, penuh pro dan kontra. Sekalipun umat beragama Yahudi, Kristen, dan Katolik mengaku percaya kepada Allah dan percaya pada Alkitab sebagai sumber kebenaran utama, tetapi dalam kenyataannya, ketika umat itu sampai hari ini bertikai, berebut kebenaran untuk mempersoalkan siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita, kita mengenal Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam kesedihan kita terhadap ketiga umat itu, kita bisa mengerti bahwa umat Yahudi mempertahankan dan yakin dengan Perjanjian Lama atau Tanakh. Mereka menolak Injil atau Perjanjian Baru dan menolak Yesus Kristus. Sebaliknya, umat Kristen dan umat Katolik sangat mencintai Injil, Perjanjian Baru, dan mengaku Perjanjian Lama, tetapi di dalam prakteknya menolak Torah dan anti-Yahudi. Ini satu kenyataan yang menyedihkan. Saudara-saudara kekasih, sebuah pertanyaan muncul. Dengan jujur kita harus jawab. Apakah Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu berbeda dan bermusuhan?
Satu pertanyaan yang harus dijawab dengan tulus dan jujur untuk mencapai kebenaran sejati. Dan ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat yang kita harus jawab, terutama para pemimpin umat dan pemikir-pemikir agama. Saudara-saudara kekasih, hari ini saya ingin menceritakan satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Suatu saat Yesus Kristus berhadapan dengan ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Orang-orang Yahudi mempertanyakan siapa Yesus yang dianggap sesat. Dan ketika dia menyembuhkan, dia dianggap menggunakan kuasa setan. Maka mereka bertanya kepada Yesus, siapakah kamu? Satu hal yang sangat mengejutkan kita. Menghadapi tuduhan dia dirasuk setan atau penyesat, mungkin kalau saudara dan saya akan menjawab dengan lembut dan menyangkal. Tetapi kita melihat satu sikap yang berbeda yang harus kita pelajari. Yesus Kristus dengan kokoh dan teguh memberi jawaban yang sangat mengejutkan yang kita baca di dalam ayat inti tadi. Dia berkata kepada mereka, Abraham, bapakmu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan dia telah melihat dan bersukacita. Yohanes 8 ayat 56. Saudaraku, pertanyaan dan jawaban ini akan kita bahas dengan serius. Inilah tugas utama supaya kita benar-benar memahami Yesus Kristus, misi dan kebenarannya. Dan inilah tugas kita untuk memecahkan masalah pokok dalam hubungan antar umat Ibrahimik ini. Siapakah Yesus itu? Saya akan membahas itu dengan mengambil 3 pokok bahasan. Pertama, firman Allah. Sebagai umat yang percaya, saya kira kita sepakat dan kita paham, kita mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di sisi lain, dengan membaca Alkitab, kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dengan kata sederhana, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, dan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Keduanya berasal dari Allah. Keduanya adalah anugerah Allah bagi dunia ini. Pertanyaan tadi, apakah Allah perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda atau bertentangan? Atau apakah Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu suatu rangkaian dalam rencana Allah atau terpisah-pisah? Karena kenyataannya kita hidup dalam keterpisahan. Saudara kekasih, kita baca di dalam tulisan Rasul Paulus, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak dan menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan semesta alam. Satu frase, ayat yang sangat dalam dan sangat keras untuk kita cerna, terutama karena sikap-sikap kita
yang selama ini terbelah karena ortodoksi yang sudah ribuan tahun. Apakah kita bisa menyalahkan pemikir Yahudi dan rabi-rabi Yahudi yang sudah menerima berkat Allah dan menerima kuasa dengan berteguh kepada Taurat dan syahadat mereka dalam tanah mereka? Saya kira saya tidak punya keberanian. Apakah kita juga berani menyalahkan bapak-bapak gereja yang sudah menyusun doktrin-doktrin ajaran ortodoksi gereja yang sudah ribuan tahun? Tentu kita juga tidak berani. Tetapi apakah dua ortodoksi yang bertentangan juga kita biarkan membelah kita sehingga kita tidak mencapai pemahaman yang benar? Itu juga tidak boleh. Disinilah problem kita. Saudaraku, kita butuh kejujuran. Kita butuh kerendahan hati, kesungguhan semua pihak untuk mengakui bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu rangkaian rancangan Allah bagi manusia. Itu adalah firman Allah yang menuntun kita umat beriman untuk mewujudkan keselamatan anugerah Allah di bumi. Keduanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan singkat, saya yakin Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu sama. Amin. Disinilah kita mohon para pemikir umat Yahudi, para pemikir umat Kristen dan Katolik untuk berani keluar dari ortodoksi yang membelenggu kita selama ini dan membangun sekat yang membuat kita terpisah. Itu problem kita yang pertama. Yang kedua, mari kita menggali kuasa dan misteri Alkitab sebelum Ibrahim. Terus terang, dalam hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru yang demikian unik, Alkitab ditulis oleh Musa abad ke-15 sebelum Masehi, ditutup oleh Yohanes abad pertama setelah Masehi. Rentang waktu yang panjang lewat nabi yang berbeda status sosial, pendidikan dan sebagainya. Tetapi inilah rancangan Allah yang indah. Mari kita lihat, ada satu peta yang saya coba membuatnya. Mudah-mudahan tidak salah. Dan kalau salah, saya berharap saudara rela memberikan petunjuk kepada saya untuk memperbaikinya. Kita akan lihat peta ini. Saudaraku, firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman dahulu Allah berfirman melalui nabi-nabi. Ya. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca Alkitab, itu mulainya cuma dari sini. Dari Ibrahim belum ditulis, Musa. Musa kepada Yesus. 15 abad. Sementara perjanjian baru dari Yesus sampai zaman kita 20 abad. Saudaraku, kita bertengkar di sini, berbeda pendapat, berdebat di sini. Siapa Allah, siapa Yesus? Yang kita baca terlalu tulisan Paulus, tulisan Yohanes, tulisan di sini. Tetapi kita belum pernah menginjak ke sini. Dari Allah menjadikan bumi, dijadikan banjir Nuh sampai dengan Ibrahim. Kita kekurangan bahan sehingga ada anggapan ini misteri. Karena tidak ada bukti, tidak ada bahan. Sehingga dunia juga menganggap karena ini cuma kayak dongeng, ya Alkitab itu dongeng. Di sini iman kita ditantang. Apakah saudara dan saya juga menganggap ini dongeng?
Kalau tidak, kalau saudara tidak menganggap itu dongeng, saudara punya kewajiban. Apa kewajiban itu? Membuka, membedah kebenaran yang dianggap misteri ini tentu saja harus berdasarkan Alkitab. Pertanyaannya, apakah Alkitab mempunyai jawaban? Apakah Alkitab menyediakan jawaban? Tugas saudara dan saya, terutama tugas para teolog dan pemikir agama, untuk menunjukkan kepada dunia terang ini. Saudara percaya pada Allah? Percayakah saudara bahwa Allah menyediakan jawaban itu? Saya percaya. Allah di dalam firman-Nya yang disampaikan pada Daniel 12 ayat 4. Di akhir zaman dikatakan, Daniel pun tidak ngerti jawabnya. Tapi Allah berkata dalam Daniel 12 ayat 4. Pada hari akhir zaman, akan banyak orang menyelidiki Alkitab tentang firman Tuhan. Dan pengetahuan akan dipertambahkan. Apakah saudara percaya bahwa Allah mempertambahkan pengetahuan ini supaya tidak seorang pun binasa dengan sia-sia? Saya yakin. Saudara-saudara kekasih, meskipun kita ini minimal dan kabur dalam pengetahuan ini, tapi saya berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Kita yang di sini ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan akan membukakan pada hamba-hambanya rahasia yang tersembunyi di sini, membuka kebenaran yang keluar dari ortodoksi yang telah memisah-misahkan dan membuat kita bertengkar. Ini tugas kita. Saudara-saudara kekasih, inilah tantangan yang paling penting untuk dijawab oleh orang beriman. Jawablah itu dengan Alkitab. Dan saya yakin Alkitab memberi jawaban itu. Pertanyaannya, apakah kita mampu? Dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa ada di antara saudara yang mampu dan dipakai Tuhan untuk membuka pertanyaan-pertanyaan besar ini. Percayakah Anda Allah menyanggupkan kita untuk membuka misteri besar ini? Inilah saatnya. Saudara dan saya dipanggil untuk belajar sungguh-sungguh Alkitab, untuk membuka misteri besar Alkitab ini, untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus bagi yang percaya. Saya ingin membahas ucapan Yesus. Yesus berkata, di sini Yesus berkata, Abraham ingin melihat kemuliaanku dan sudah melihat kemuliaanku. Apakah Yesus bohong? Kalau Yesus bohong, maka kita tidak patut percaya dan menjadikan Yesus itu guru dan Tuhan. Tapi kalau Yesus tidak bohong, apa yang terjadi? Siapa Yesus? Karena dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Inilah yang harus kita jawab sekarang ini. Saudara-saudara kekasih, misteri ini juga menjadi bagian yang akan terkuak apabila kebenaran Allah dinyatakan. Kita akan mengenal benar. Kita akan mengenal dengan tepat hubungan Allah dan Yesus, sehingga tidak terkotak-kotak oleh ortodoksi. Kita yakin Yesus benar sesuai Alkitab. Dia tidak berdosa, dia tidak berbuat jahat, dan dia tidak berdusta. Saudara-saudaraku kekasih, inilah yang kita harus lihat. Allah sangat menghormati dan berkenan kepada Yesus. Kalau saudara baca dalam Matius 3 ayat 17,
Matius 17 ayat 5, di awal pekerjaan Yesus ketika dia lahir, dan di akhir pekerjaan Yesus ketika dia dimuliakan bersama Elia dan Musa di atas bukit, ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kita ngerti Allah sangat berkenan kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, bagaimana Yesus berkata tentang Allah? Dia sangat rendah hati meskipun dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh. Dia berkata dengan rendah hati, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena semua itu Bapa yang nyuruh. Kalau kita mengerti itu dalam Yohanes 3:30, maka kita harus mencari jawaban itu. Problem kita yang harus kita sampaikan pada dunia adalah bagaimana memuliakan Allah yang satu itu tanpa merendahkan Tuhan Yesus yang berkorban untuk keselamatan kita. Atau bagaimana meninggikan Tuhan Yesus tanpa merendahkan Allah yang satu. Ini problem teologi paling besar yang tidak boleh tidak dijawab. Saudara-saudara kekasih, yang ketiga terakhir adalah tantangan buat kita. Tantangan buat kita adalah kesungguhan kita belajar Alkitab, keberanian kita untuk memperbaiki kesalahan. Setiap ilmuwan yang siap diuji kebenarannya, dia akan rela meninggalkan kebenaran-kebenaran lama yang tidak tepat dan akan menerima kebenaran baru. Ini sifat jujur para saintis. Saya ingat seorang sejarawan berkata, sejarawan yang baik akan memperbaiki sikap dan pandangannya apabila ada bukti-bukti sejarah yang baru dan lebih benar. Saudaraku, saudara dan saya sebagai pelajar Alkitab, saya kira harus punya sikap seperti itu. Kita sadari bahwa selama ini kita belajar firman Tuhan, dibelenggu oleh ortodoksi yang telah beribu tahun, dan tempat perlindungan yang tidak dibuka adalah bahasa. Ilmuwan sudah menemukan bahasa ilmu yang satu sehingga kemajuan dunia menjadi luar biasa. Tapi agamawan belum menemukan bahasa spiritual yang satu, yaitu kejujuran. Sehingga semua dibalut dengan bahasa-bahasa mistik, dengan utopia. Dan kita belum berani menjawab pertanyaan yang sederhana. Siapa Allah? Siapa Yesus? Dengan jujur dan benar. Tugas kita. Inilah tugas kita, saudaraku. Dan sebagai satu keyakinan, kalau ada, saya bilang kalau ada, saya tidak memaksa orang. Kalau ada Allah yang satu dan benar yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sama yang memberikan ilmu pengetahuan pada ilmuwan, adalah Allah yang sama yang memberikan ilham kepada nabi dan rasul dengan Alkitab atau kitab sucinya. Jadi tugas kita sekarang ini membuka hubungan ilmuwan dan agamawan sampai Allah dipermuliakan. Jangan mempermuliakan diri kita, tapi permuliakanlah Allah dan Tuhan Yesus. Saudaraku, saya bersyukur karena ada COVID-19 dan krisis. Kenapa?
3 bulan, hampir 4 bulan, saya punya kesempatan untuk diam di rumah, berdiam diri di hadapan Allah, membaca kembali kitab suci. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya mencoba untuk keluar dari belenggu-belenggu yang membuat kebenaran Allah tertutup. Saya membuat satu rencana untuk belajar Alkitab bersama. Saya mengundang jemaat yang saya cintai ini. Mari kita bergabung untuk belajar. Saya bukan gurunya, saya bukan pemimpinnya. Yesus adalah guru dan pemimpin kita. Tapi kita murid-murid yang sungguh-sungguh dan mau belajar. Dalam satu klub atau kelompok belajar Alkitab, Biblical Learners Club. Inilah yang saya ingin sampaikan dalam satu masalah yang sangat unik dalam membahas hubungan Yesus Kristus dan Ibrahim yang bisa membuka cakrawala kita menjadi baru, membuka semua tabir yang tersembunyi menjadi terang. Kiranya Tuhan memberkati kita.